Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teori belajar, bahasa, Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD, serta rekan-rekan R3E yang saya sayangi. Pada pertemuan kali ini, kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi faktor-faktor pembelajaran bahasa. Disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Salsabila Nurhorinia, 2. Nabila Syafia Aprilia, 3. Muhammad Nizar Nabawi, 4. Noviska Bintang Mahesa, 5. Talita Almira, 6. Tito Saputra. Yang pertama adalah pengertian faktor pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan aktivitas yang melibatkan banyak elemen di dalamnya, seperti elemen guru, siswa, metode, materi, peralatan teknologi, dan lain-lain, merupakan elemen yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan elemen pemerintah, masyarakat, instansi, dan lain-lain merupakan elemen yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan pembelajaran tersebut. B. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bahasa menurut Brown tahun 2007 mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran bahasa, yaitu karakteristik peserta didik, faktor-faktor linguistik, proses pembelajaran, usia dan perolehan, variabel-variabel instruksional, konteks, dan tujuan. Terkait dengan faktor-faktor tersebut, Brown mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik pembelajar, yang kedua ada faktor linguistik, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat usia dan perolehan, yang kelima variabel instruksional, yang keenam ada konteks, dan yang terakhir ada tujuan. C. Faktor-faktor hasil studi dan gagasan. Yang pertama ada faktor usia. Menurut Russian, perkembangan bahasa kedua pada anak-anak dan orang dewasa tentu melibatkan proses yang berbeda. Anak-anak memanfaatkan sifat bawaan pemerolehan bahasa sebagaimana pada pemerolehan bahasa pertama, sedangkan orang dewasa memanfaatkan kemampuan menyelesaikan masalah secara umum. Yang kedua afektif. Sikap dan motivasi. Menurut Dukeh tahun 2006, hasil penelitian pada ranah ini menunjukkan bahwa faktor sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Faktor sikap ini berpengaruh secara aktif dalam membentuk cara belajar bahasa yang digunakan oleh peserta didik dan pelajaran apa yang disukainya. Yang ketiga, faktor linguistik. Menurut Atkinson dalam Pika tahun 2011, menyoroti tentang bahasa ibu dalam hubungannya dengan keberhasilan pembelajaran bahasa. Menurut Atkinson, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa ibu dapat menjadi modal yang berharga dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang keempat, konteks politik dan sosial. Menurut Christian, tahun 2011 menyoroti tentang pemakaian dan status bahasa. Menurut Christian, pemakaian bahasa kedua secara aktual juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa. Ketika dua bahasa tersedia dan salah satunya lebih mudah dari yang lain karena lebih dikenal, maka biasanya peserta didik akan memilih bahasa tersebut. Faktor personalitas dan sosiokultural dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada teori faktor personalitas dalam pembelajaran bahasa. Personality atau kepribadian merupakan kesatuan organisasi yang sifatnya dinamis dari sistem psikofisis individu. Kepribadian ini dapat menentukan kemampuan dan penyesuaian diri yang sifatnya unik terhadap lingkungan di sekitarnya. Kepribadian mencakup struktur dan proses yang mencerminkan sifat-sifat bawaan dan pengalaman. Kepribadian ini dipengaruhi oleh masa lalu dan pada saat ini. Menurut Pervim, karakteristik tipe kepribadian ini ada dua tipe. Kepribadian ekstrovert adalah suatu kecenderungan yang mengarahkan kepribadian lebih banyak keluar daripada ke dalam diri. Karakteristik ekstrovert adalah banyak bicara, ramah, suka bertemu dengan orang-orang, suka mengunjungi tempat baru, aktif, menuruti kata hati, suka berpetualang, mudah bosan, dan tidak suka hal yang rutin dan monoton. Kepribadian introvert adalah pemalu, introspeksi, lebih menyukai buku daripada manusia, suka menyendiri, dan tidak ramah kecuali pada teman dekatnya, serta kepribadian introvert cenderung merencanakan segala sesuatu dengan hati-hati dan tidak mudah percaya kata hati. Yang kedua, teori faktor personalitas dalam pembelajaran bahasa. Kultur atau budaya adalah pengetahuan yang diperoleh secara sociality acquired knowledge. Pengetahuan ini diperoleh dari orang lain dalam lingkungan sekelilingnya, bisa melalui petunjuk langsung atau dari mengamati perilaku mereka.
Budaya juga didefinisikan sebagai gagasan, kebiasaan, keahlian, seni, dan peralatan yang menjadi ciri satu kelompok masyarakat pada suatu masa tertentu. Tapi budaya bukan hanya sekedar kumpulan dari beberapa bagian-bagian kecil. Stereotip budaya dalam pertukaran budaya. Kita dapat menyadari bahwa semua aspek yang ada dalam budaya yang masuk akan bercampur dengan budaya kita. Baik budaya positif maupun negatif, tentu saja pandangan seseorang tentang budaya yang masuk itu berbeda-beda. Jika seseorang terbiasa berpandangan tertutup, maka mereka tidak akan bisa menerima perbedaan-perbedaan dari budaya orang lain. Dan hal-hal seperti itulah yang menyebabkan semua stereotipe. Stereotipe melukiskan tipikal dari anggota masyarakat itu sendiri. Simpulan, dalam proses belajar bahasa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, baik dalam pemerolehan bahasa pertama atau L1 maupun dalam pemerolehan bahasa kedua atau L2. Dalam pemerolehan L1 dipengaruhi 9 faktor urutan usia, faktor kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu. Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam keberhasilan belajar L2 adalah model konseptual belajar bahasa, bakat bahasa, dan faktor kesulitan inter- dan intralinguistik dalam belajar bahasa. Selain itu, faktor yang juga sangat berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa adalah faktor lingkungan.